Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Siang, terima kasih ya. Jadi hari ini kita akan membahas salah satu materi yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan masyarakat di institusi. Topik kali ini kita akan membahas tentang perubahan perilaku atau behavior change. Perubahan perilaku harapannya adalah ketika pendidikan kesehatan dilakukan di tataran pelayanan kesehatan atau di tempat-tempat umum atau di tempat kerja, ya. Maka harapannya adalah bahwa semua aspek yang berkaitan dengan promosi kesehatan, kemudian pendidikan kesehatan ataupun komunikasi kesehatan adalah adanya perubahan perilaku atau yang kita kenal dengan behavior change ini. Kalau kita lihat bahwa perubahan perilaku ini tidak serta-merta terjadi, ya, tetapi didasarkan oleh adanya stimulasi, ya, sehingga orang dapat merubah perilakunya sesuai dengan arah dari stimulasi yang diberikan. Meskipun demikian, tidak semua orang yang diberikan stimulasi itu terjadi perubahan perilaku, ya. Tetapi ada juga sebagian yang bisa berubah dan ada sebagian yang lain tidak terjadi perilaku. Perilaku di sini dimaksudkan adalah perilaku kesehatan, yaitu mengikuti perilaku sebagaimana upaya pencegahan peningkatan kesehatan agar orang tersebut dalam keadaan sehat, ya, terhindar dari persoalan-persoalan kesehatan. Berkaitan dengan dimensi perubahan perilaku kesehatan ini, yang pertama adalah bahwa perilaku adalah perubahan yang terjadi. Perubahan ini disebabkan karena ada 3 dimensi, yaitu pengembangan, pemeliharaan, dan perubahan itu sendiri, ya. Jadi perilaku itu mengalami pengembangan, yaitu di mana menumbuhkan perilaku kesehatan dengan cara pembiasaan, ya. Jadi membuat sesuatu yang biasa, yang dilakukan secara rutin, ya, mulai dari sejak kecil, dari sejak dini, ya. Perubahan perilaku dari awal, ya. Ketika orang sudah diberikan stimulasi, dibuat lingkungan yang sedemikian rupa sehingga orang itu mengikuti pola-pola perilaku kesehatan, terhindar dari sakit. Misalnya sebagai contoh, dari kecil kita sudah diajarkan cara menggosok gigi, ya. Kemudian mencuci tangan, gitu ya. Nah, ini sudah diajarkan sebelum makan maupun sesudah makan. Perilaku ini akan dilakukan secara berulang-ulang, tetapi tadinya sikat gigi mungkin setelah bangun tidur, kemudian nanti dilatih, ya, dikembangkan supaya sikat gigi tidak hanya pada saat setelah bangun tidur, tetapi juga nanti ketika mau tidur. Nah, ini perilaku sudah terbentuk sedemikian rupa akibat dari pola yang ditanamkan dari sejak kecil, ya. Nah, dan kemudian berkembang tadi dari sikat gigi, misalnya setelah bangun tidur, cuci muka, sikat gigi, kemudian berkembang, berubah menjadi melakukan sikat gigi sebelum tidur. Demikian juga cara cuci tangan misalnya. Tadinya sebelum makan cuci tangan, diajarkan, kemudian setelah itu, setelah makan juga cuci tangan. Kemudian dilatih, dikembangkan, kemudian setelah beraktivitas melakukan cuci tangan, menerapkan 7 prinsip dasar cuci tangan yang baik dan benar. Nah, ini artinya bahwa perilakunya sudah ada, kemudian perilaku itu dibiasakan, kemudian mengalami proses pengembangan, ya. Nah, maka proses itu terbentuk kebiasaan untuk melakukan hal-hal yang sehat. Jadi sesuatu yang dilakukan dari awal, dari sejak dini, kemudian mengalami peningkatan kualitas perilaku kesehatan tadi, sehingga seseorang akan semakin baik agar kesehatan itu semakin teratur. Ya, sebagai contoh misalnya tadi samping gosok gigi,
kemudian cuci tangan, kemudian makanan bergizi, ya. Nah, ini yang dikembangkan. Kemudian yang kedua adalah pemeliharaan, yaitu mempertahankan perilaku atau kebiasaan hidup sehat. Jadi perilaku yang sudah tertanam dari kecil, yang sudah diterapkan, kemudian sudah dikembangkan, ya. Nah, kemudian itu akan dipertahankan secara terus-menerus, ya, supaya perilaku itu dalam keadaan tetap, sehingga dia dari kecil sudah dilatih sampai dewasa itu terus dilanjutkan, sehingga dia berusaha mempertahankan perilaku kesehatannya sesuai dengan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian yang ketiga adalah perubahan, ya, yaitu melakukan kebiasaan yang sehat dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat. Artinya bahwa terjadi pola perubahan. Misalnya tadi lebih banyak mengkonsumsi makanan manis, kemudian diubah menjadi pola konsumsi makanan sehat, ya. Nah, kemudian aktivitas fisik, berolahraga setiap 30 menit per hari, ya, tidur yang teratur. Ini adalah perubahan-perubahan tadi dari ketika dia remaja, dia tidak kemudian biasanya tidur larut malam, kemudian berubah menjadi kehidupan pola tidur yang teratur. Nah, ini adalah bentuk dari perubahan perilaku kesehatan, dimulai dari pengembangan, pemeliharaan, dan perubahan itu sendiri, ya. Pendekatan perubahan perilaku ini ada 3 cara yang dapat ditempuh. Yang pertama adalah menggunakan cara enforcement. Ya, cara enforcement ini memang ya katakanlah tidak terlalu elok, ya, diterapkan. Tetapi tujuannya adalah bagaimana orang itu berupaya untuk berubah, ya. Karena cara yang dilakukan secara enforcement ini adalah menggunakan paksaan, ya, baik paksaan fisik maupun yang bersifat non fisik, ya. Sehingga orang mau tidak mau mengikuti aturan yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya. Nah, melalui paksaan ini terkadang juga menyenangkan dan terkadang juga tidak menyenangkan, ya. Ya, karena orang dipaksa untuk berubah sebagaimana mestinya. Orang dipaksa untuk mengikuti aturan yang ada. Nah, oleh sebab itu biasanya orang melakukan perubahan itu tentu saja didasarkan pada keterpaksaan, bahwa itu adalah harus dilakukan karena memang kondisi tertentu orang harus merubah perilakunya. Sebagai contoh misalnya, di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan itu dilarang merokok. Jadi meskipun dia orangnya perokok, jadi terpaksa mau tidak akan merokok karena di tempat pelayanan kesehatan itu dilarang merokok. Nah, inilah cara-cara yang ditempuh dalam perubahan perilaku yang dipaksakan. Kemudian regulation, ya, bentuknya peraturan, ya. Ya, melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah atau negara dalam hal ini. Kemudian orang mau tidak mau harus mengikuti aturan yang berlaku. Misalnya sekarang ada PSBB misalnya. Maka dalam PSBB ini ya harus diterapkan oleh pelaksana ya di lapangan, baik itu pemerintah daerah, dinas kesehatan, pihak kepolisian, TNI terlibat di dalamnya, ya. Nah, jadi pembatasan sosial berskala besar ini diharapkan orang mengikuti aturan itu, ya. Nah, aturan-aturan itu dibuat dalam rangka supaya orang merubah perilakunya. Kemudian new normal misalnya, maka perubahan yang terjadi adalah di mana orang harus menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi yang ada. Misalnya harus taat dengan protokol kesehatan, ya, menggunakan masker, cuci tangan, ya, menjaga jarak sosial atau social distancing atau physical distancing, ya. Ini bisa dilakukan berkaitan dengan karena ada regulasi yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini untuk mengatur pola interaksi masyarakat ketika pandemi COVID-19 ini. Diikuti dengan penegakan hukum atau peraturan yang mengatur itu, ya, berupa kebijakan, berupa peraturan, ya, dibuat dalam rangka untuk menegakkan hukum atau yang disebut dengan law enforcement, ya,
supaya orang mengikuti, mentaati aturan-aturan yang berlaku. Orang akan berusaha untuk taat karena ada sanksinya. Nah, baik itu sanksi tadi sanksi fisik maupun sanksi non fisik. Ya, bisa saja misalnya ketika orang tidak menggunakan masker, kemudian tidak menggunakan APD, ya. Nah, itu diingatkan oleh petugas dalam rangka untuk menegakkan aturan sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah melalui edukasi. Ya. Jadi melalui edukasi ini sebenarnya ini lebih lembut, lebih baik, ya. Karena edukasi ini berusaha untuk menyadarkan masyarakat agar mereka tahu mengapa orang harus melakukan itu dan ini berkaitan dengan kesehatan. Nah, dengan memahami konsep bahwa pendidikan kesehatan itu dilakukan agar orang sadar, mau, tahu dan mampu, sehingga mereka menyadari pentingnya upaya pencegahan penyakit atau penularan COVID-19 ini. Nah, peran pendidikan kesehatan ini bagaimana orang bisa menyadari pentingnya sehat dan apa yang disampaikan yang berkaitan dengan COVID-19 ini bukan hoax. Nah, faktanya kita lihat banyak yang menjadi korban dari COVID-19 ini. Nah, ini adalah contoh nyata bagaimana pendidikan kesehatan ini menyadarkan orang agar betapa pentingnya upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan itu supaya tidak tertular COVID-19. Ya. Melalui pendidikan ini yang bisa dilakukan adalah dengan membagi informasi, atau dengan kata lain share information, yaitu membagi informasi, menyampaikan pesan, kemudian mengeducate, memberdayakan masyarakat, ya, berkaitan dengan upaya-upaya kesehatan yang dilakukan, ya, sehingga mereka paham dan sadar. Kemudian dari paham dan sadar itu sehingga mereka berhati-hati supaya tidak tertular oleh COVID-19 ini. Kemudian perubahan perilaku yang didasari oleh kesadaran ini lebih baik, ya. Ya, karena memang tumbuh dalam diri seseorang karena mereka menyadari bahwa pentingnya mencegah penularan COVID-19 ini dalam rangka untuk meningkatkan kesehatan. Dan semua aspek yang berkaitan dengan pendidikan, yang berkaitan dengan kesehatan ini akan memberikan pengaruh dampak yang cukup lama, ya, long lasting time, ya. Tentu tidak berbeda dengan enforcement dan regulation, ya. Biasanya bersifat sesaat saja. Nah, enforcement tentu saat itu saja, regulation juga hanya saat itu saja. Tetapi kalau education sifatnya dalam jangka waktu yang panjang atau lama, orang akan tetap menjaga kesehatan supaya mereka dalam jangka waktu lama ya agar sehat terus menerus, bukan karena dipaksa, karena memang kesadaran dan akhirnya menjadi sebuah kebutuhan. Betapa pentingnya memelihara, meningkatkan kesehatan dalam upaya mencegah risiko akibat dari perilaku yang tidak menguntungkan bagi kesehatan. Sebagai contoh misalnya merokok. Ya, kalau orang sudah menyadari bahwa rokok itu berbahaya kemudian dia tidak merokok, maka dia sudah menyadari betapa pentingnya perilaku mencegah merokok, ya, karena dampak yang akan ditimbulkan dari merokok, ya, terjadi gangguan pada paru-paru, misalnya sistem pernapasan, sampai terjadi hipertensi dan penyakit lainnya, ya. Nah, ini yang menjelaskan betapa pentingnya pendidikan kesehatan. Adapun teori-teori perubahan perilaku yang berkaitan dengan perilaku kesehatan adalah teori SOR. Ya, teori SOR ini yang terdiri di dalamnya adalah stimulus, organisme, dan respons. Ya. Jadi stimulus itu ada rangsangan yang diberikan kepada organisme, kepada orang, ya, kepada individu, kepada masyarakat. Kemudian dengan pesan-pesan, dengan stimulus, dengan rangsangan, dengan informasi tadi, kemudian diterima secara kognitif, kemudian mereka memahami, menyadari betapa pentingnya kesehatan bagi diri mereka. Kemudian mereka bisa memberikan respon. Tentu saja responnya tidak serta-merta sama dengan apa yang diharapkan. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Ada receive and rejection. Ya. Nah, ini disebabkan karena memang bahwa pesan yang disampaikan itu
sangat tergantung pada isi pesan ya, yang disampaikan atau konten yang disampaikan berkaitan dengan informasi kepada organisme, sehingga mereka memahami, kemudian menyadari betapa pentingnya informasi tersebut dan dilakukan secara berulang-ulang ya, sampai menyadari pentingnya informasi yang disampaikan tadi kepada organisme atau masyarakat atau individu atau perorang atau kelompok tadi. Kemudian perubahan perilaku akan terjadi dengan cara meningkatkan dan memperbanyak rangsangan ya tadi ya. Kita lakukan berulang-ulang. Kemudian di samping berulang-ulang informasi yang dilakukan tetapi juga bervariasi. Nah, tidak hanya satu jenis informasi atau metode saja, tetapi kita bisa menggunakan berbagai media komunikasi, media pendidikan kesehatan agar dengan berbagai sisi pengetahuan, kemudian apa yang mereka lihat, kemudian mereka dengar, kemudian mereka rasakan, melihat objek, kemudian melihat bukti, ya. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang nyata, sehingga mereka bisa menyadari bahwa pesan yang disampaikan adalah benar, kemudian dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan mereka berkaitan dengan pesan yang disampaikan, sehingga akan menjadi rangsangan atau stimulus bagi orang tersebut untuk menerima pesan itu, kemudian memilah mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Memang biasanya tidak semua pesan yang kita sampaikan itu diterima dengan baik. Nah, ini disebabkan karena kemampuan orang atau seseorang dalam menerima pesan. Kemudian biasanya ada hambatan, ya. Biasa ada hambatan semantik, ya. Ada hambatan emosional, ya. Nah, ini adalah hambatan-hambatan di dalam komunikasi atau penyampaian pesan. Jadi memang stimulus yang dilakukan adalah tidak semuanya diterima secara baik, tetapi ada yang menerima, ada juga yang menolak. Tentu saja ini sangat tergantung kepada kemampuan persepsi dalam menerima pesan itu sendiri. Oleh sebab itu, perubahan perilaku terjadi melalui proses pembelajaran atau yang disebut dengan learning process, ya. Karena pendidikan kesehatan, informasi yang disampaikan sebenarnya tidak hanya sekedar informasi, tapi juga mengajar bagaimana orang cara melakukan upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan, khususnya dalam rangka penurunan COVID-19. Nah, kemudian dari pembelajaran itu diharapkan mereka mau bertanya, ya, terhadap pesan yang disampaikan. Karena dalam proses belajar itu harus ada interaksi. Ada yang disampaikan, ada yang menyampaikan, ada materinya, ya, sehingga ada pertanyaan, maka di situ sebenarnya proses belajar itu sedang berlangsung. Kemudian materi pembelajaran adalah merupakan stimulus, ya, rangsangan terhadap pesan yang terhadap penerima pesan atau organisme, ya. Nah, jadi organisme yang menerima stimulus tadi berupa materi-materi pelajaran yang dapat meningkatkan pengetahuan. Jadi tidak hanya kita mengajak, katakanlah membujuk, ya, terhadap stimulus yang diberikan, tetapi juga memberikan pengetahuan baru bagi stimulus agar mereka mendapatkan informasi sebagaimana yang diharapkan, ya, sehingga terjadi peningkatan pengetahuan, terjadi peningkatan pemahaman, ya, dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, kemudian tadi yang tidak paham menjadi paham, kemudian tentu saja ada proses wawancara atau katakanlah tanya jawab, ya, dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, respon organisme terhadap materi yang disampaikan sebagai bentuk dari responnya. Proses perubahan perilaku menurut teori SOR ini, yang pertama adalah adanya stimulus atau rangsangan. Rangsangan yang diberikan oleh pemberi informasi atau sumber yang memberikan informasi. Tentu saja ada rangsangan yang bisa diterima dan tentu saja rangsangan bisa ditolak. Ini sangat tergantung kepada sikap orang yang menerima pesan atau organisme yang menerima pesan. Memang tidak semuanya pesan itu diterima, ya, tapi ada juga yang ditolak. Artinya
bahwa apabila pesan itu dianggap sesuatu yang baru, dapat meningkatkan pengetahuan, dapat meningkatkan pemahaman, ini akan mudah terima ketimbang kita melakukan persuasi atau bujukan saja tanpa memberikan sesuatu yang baru. Kemudian yang B adalah apabila diterima adanya perhatian, ya, mengerti, memahami terhadap pesan yang disampaikan atau stimulus yang disampaikan, sehingga mereka memiliki ketertarikan. Nah, bentuk ketertarikan ini bermacam-macam. Ada yang bentuknya perhatian, ya. Ada yang tentu saja bertanya, ya. Ada yang mengungkapkan, ya. Nah, ini berkaitan dengan bentuk tanggapan yang diberikan terhadap stimulus atau informasi yang disampaikan. Kemudian subjek atau organisme mengolah stimulus tadi, ya. Stimulus yang diterima tentu dicerna, dipahami dulu sehingga mereka dapat menerima pesan, apakah pesan ini bermanfaat atau tidak bagi kepentingan mereka. Jadi misalnya kalau kita lihat pesan yang diterima, tentu saja mereka berkesediaan untuk bertindak terhadap stimulus atau yang cicut tadi, ya, sikap. Jadi sikap mereka terhadap stimulus yang diberikan. Jadi apakah mereka berupaya untuk melakukan perubahan, ya, sikap, ya, terhadap pesan yang disampaikan, kemudian pada akhirnya melakukan tindakan atau berperilaku apabila ada dukungan fasilitas, misalnya BABS, buang air besar sembarangan, ya. Nah, ini kalau misalnya kita sampaikan kemudian berikan stimulus bahwa BABS ini adalah tidak baik bagi kesehatan karena dapat menularkan bakteri, kuman, ya, virus, ya, dari tinja apabila, ya, buang air besar sembarangan. Kemudian dampak yang lain adalah ketika panas atau hujan, ya, itu bisa menyebar kemana-mana, baik itu baunya, kan begitu, ya, atau bakteri kuman itu sendiri. Oleh sebab itu masyarakat ketika sudah tahu, mereka berupaya bahwa upaya BABS itu berbahaya bagi kesehatan. Kemudian harus didukung dengan sarana. Jadi tidak hanya sekedar kita menyampaikan, kemudian mereka berubah sikapnya, tetapi juga harus ada sarananya untuk BAB ya, di tempat yang disediakan. Misalnya dibuatlah WC atau toilet umum, ya, di suatu desa atau di suatu tempat sehingga ini bisa digunakan secara bersama-sama. Nah, ini untuk mengubah pola perilaku tadi, perilaku masyarakat. Contoh, ya, contoh kasus misalnya kalau kita lihat secara umum, misalnya ibu hamil tidak mau periksa kehamilan, ya. Nah, stimulusnya adalah penyuluhan, kemudian manfaat periksa kehamilan, ya. Kerugiannya bila ibu hamil tidak periksa kehamilan, di mana harus periksa hamil dan sebagainya oleh kader atau bidan. Stimulus yang disampaikan adalah penyuluhan tentang manfaat pemeriksaan kehamilan. Jadi pemeriksaan kehamilan ini penting bagi kesehatan ibu, ya, dalam perawatan janin, ya, di dalam kandungan. Ya, tujuannya adalah supaya janin itu dapat dimonitoring, ya, perkembangannya. Nah, kemudian ditimbang, kemudian asupan gizi yang harus diterima oleh ibu, termasuk dalamnya adalah kemudian istirahat dan sebagainya, kemudian asupan yang harus dikonsumsi. Kemudian kalau tidak, maka kerugian yang ibu hamil rasakan apabila tidak dilakukan pemeriksaan, maka akan berisiko terhadap kehamilan, ya. Nah, tentu ini harus disampaikan, ya, stimulus ini, ya. Pemeriksaan itu tentu saja oleh bidan, ya. Dan penyampaian pesan itu bisa oleh kader kesehatan atau bidan itu sendiri. Sementara organisme di dalam hal ini adalah ibu hamil, kemudian memahami atau menyadari pentingnya periksa hamil atau pemeriksaan kehamilan dan mengolah informasi. Kalau misalnya saya memeriksakan kehamilan, maka anak saya yang ada dalam kandungan itu dapat dimonitor
perkembangannya, ya. Nah, asupan gizi yang harus ibu tersebut konsumsi, kemudian perkembangan janin, kemudian tekanan darah, kemudian berat badan itu dapat dimonitor. Kemudian tapi kalau dia tidak dilakukan pemeriksaan, maka semuanya itu tidak terkontrol, tidak terkendali. Nah, perkembangan janin dalam kandungan. Akibatnya adalah ketika persalinan itu sulit untuk melihat perkembangannya. Ini yang dijelaskan kepada organisme dalam hal ini ibu hamil. Kemudian respon ibu hamil setelah diberikan informasi tersebut, kemudian pentingnya pemeriksaan kehamilan, kemudian mereka mendatangi ke bidan atau posyandu untuk periksa kehamilan. Nah, karena mereka menganggap bahwa informasi tentang pemeriksaan kehamilan itu penting bagi kesehatan ibu dan anak, ya, agar supaya anak atau janin yang ada dalam kandungan itu dapat dimonitor perkembangannya, baik tumbuh kembangnya, termasuk di dalamnya adalah asupan yang harus dikonsumsi oleh ibu tadi, sehingga ibu tadi mendatangi bidan atau puskesmas atau posyandu untuk memeriksakan kehamilan. Ini contoh dalam kasus teori yang dikembangkan melalui SOR ini, ya. Kemudian teori dissonance. Nah, teori dissonance ini dikembangkan oleh Festinger. Ya. Dalam teori dissonance, menurut Festinger ini, bahwa perilaku seseorang pada saat tertentu karena ada keseimbangan antara sebab atau alasan dan akibat atau putusan yang diambil, atau disebut dengan consonance. Jadi perilaku seorang ini saat tertentu karena ada keseimbangan antara sebab dan atau alasan, ya. Nah, jadi sebab dan akibat dari sebuah keputusan ini. Kalau tidak saya melakukan ini, maka ini dampaknya. Nah, ini adalah disebut dengan teori dissonance. Kemudian apabila terjadi stimulus dari luar yang lebih kuat, maka dalam diri orang tersebut akan terjadi ketidakseimbangan. Jadi ketidakseimbangan atau yang disebut dengan dissonance. Jadi apabila sangat tergantung pada stimulus yang diberikan. Jadi semakin banyak stimulus yang diberikan dan stimulus yang diterima, tentu ini akan mempengaruhi ketidakseimbangan informasi yang diterima. Nah, oleh sebab itu bahwa pada dalam teori ini semakin banyak orang yang memberikan informasi atau orang yang memberikan stimulus, itu akan mempengaruhi seseorang kepada ketidakseimbangan atau ketidakstabilan informasi, ya, atau dalam istilah lain bimbang, ya. Nah, bimbang untuk memilih yang mana yang paling dominan. Nah, ini yang disebut dengan dissonance. Nah, kalau akhirnya stimulus tersebut direspon positif, misalnya menerima dan melakukan, maka berarti terjadi perilaku baru, yaitu hasil perubahan, ya. Dan akhirnya kembali terjadi keseimbangan kembali. Karena informasi yang positif itu yang dianggap baik, maka dia sudah mengalami berbagai stimulus yang berbeda, satu dan lain, yang masing-masing memberikan stimulus yang berbeda. Kemudian maka terjadi perilaku yang baru dimunculkan, ya. Karena tadi antara satu pihak dengan pihak lain ini berupaya untuk memberikan stimulus yang sebanyak-banyaknya. Nah, sehingga dia melakukan sesuatu karena ada pilihan dari informasi yang harus dilakukan. Nah, kemudian maka inilah yang disebut dengan perilaku baru, ya. Rumus perubahan perilaku menurut Festinger ini adalah dissonance, kemudian ya, ketidakseimbangan tadi, ya. Kemudian pentingnya stimulus dikali jumlah kognitif dissonance, kemudian dibagi pentingnya stimulus dikali jumlah kognitif
konsonans. Jadi ini yang dikalikan. Ya memang secara matematisnya digambarkan oleh Festinger seperti ini. Terjadi perubahan perilaku karena adanya perbedaan elemen kognitif yang seimbang dengan elemen tidak seimbang. Berikan contoh ya, untuk menjelaskan teori yang disampaikan oleh Festinger ini adalah ibu balita mengimunisasikan anaknya ya, atau balitanya ya. Konsonannya adalah perilaku ibu tidak mengimunisasi anaknya ya, adanya keseimbangan. Jadi ibu ini tidak mengimunisasikan anaknya. Sementara disonannya adalah mendengar penyuluhan bahwa anak bisa meninggal karena tidak diimunisasi. Nah, terjadi ketidakseimbangan. Jadi sebenarnya si ibu ini tidak akan mengimunisasi anaknya. Nah, kemudian setelah dia mendengar penyuluhan bahwa kalau tidak dilakukan imunisasi, anaknya bisa meninggal dunia, ya, karena tidak lakukan imunisasi. Maka ibu tadi mengalami ketidakseimbangan karena informasi yang masuk. Nah, dan informasi yang masuk terus-menerus mengakibatkan konsonan, ya. Ibu tadi mengimunisasi anaknya, terjadi keseimbangan karena dia menerima pesan atau stimulasi atau stimulus yang disampaikan, kemudian dia menerima stimulus itu karena dianggap stimulus itu adalah sesuatu yang baik untuk dilakukan. Nah, inilah gambaran yang disampaikan oleh Festinger tentang teori konsonan ini. Kemudian teori fungsi Katz. Teori ini menjelaskan tentang perubahan perilaku terjadi karena adanya kebutuhan. Oleh karena itu, stimulus atau objek perilaku harus disesuaikan dengan kebutuhan orang. Jadi orang berubah perilakunya karena adanya kebutuhan. Jadi mau tidak mau orang itu harus berubah karena tuntutan kebutuhan. Prinsip dari teori fungsi ini bahwa perilaku merupakan fungsi instrumen. Jadi perilaku itu digambarkan sebagai fungsi instrumen, yaitu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan subjek. Kemudian perilaku merupakan pertahanan diri dalam menghadapi lingkungan. Bila hujan, panas, ya, jadi perilaku tadi dalam rangka untuk melindungi, proteksi terhadap diri sendiri akibat ancaman lingkungan. Kemudian perilaku sebagai penerima objek dan pemberi arti objek, respon terhadap gejala sosial tadi. Kemudian perilaku berfungsi sebagai nilai ekspresif dalam menjawab situasi, misalnya marah, senang, bahagia dan sebagainya, ya. Nah, sebagai ungkapan dari menjawab situasi yang ada. Contoh dari teori ini adalah seorang bapak tidak mau membuat jamban di dalam rumah. Bapak tersebut tidak merasakan perlunya jamban dalam rumahnya. Jamban bukan kebutuhan. Setelah memperoleh informasi pentingnya jamban bagi kesehatan, adanya kasus anak balita yang meninggal karena diare akibat air yang digunakan tercemar oleh tinja yang dibuang sembarangan, bapak tersebut akhirnya mau membuat jamban ya karena kebutuhan tadi, ya. Kebutuhan akan penularan diare, ya. Jadi kalau dia tidak membuat jamban, maka ya anak-anaknya yang lain atau cucunya malah akan tertular diare kemudian dan bisa meninggal dunia. Maka upaya yang dilakukan adalah dengan membuat jamban. Kemudian teori driving force menurut Kurt Lewin, ya. Dalam teori ini mengatakan bahwa perilaku adalah merupakan keseimbangan antara kekuatan pendorong driving force dan kekuatan penahan restraining force. Jadi perubahan perilaku
terjadi apabila ada ketidakseimbangan antara kedua kekuatan, yaitu kekuatan pendorong dan kekuatan penahan, ya, atau yang disebut dengan driving force and restraining force, ya. Jadi harus ada keseimbangan seharusnya, ya. Tapi kalau itu tidak terjadi keseimbangan, maka akan terjadi perubahan perilaku. Kemungkinan terjadi adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu disebabkan karena kekuatan pendorong meningkat, kekuatan penahan tetap. Jadi kalau misalnya yang mendorong untuk berubah itu meningkat semakin tinggi, sementara kekuatan penahan itu tetap, ya maka terjadi perubahan perilaku. Kemudian yang kedua atau B, kekuatan pendorong tetap, kekuatan penahan menurun. Jadi ketika pendorongnya tetap, sementara kekuatan penahannya menurun, maka itu juga akan terjadi perubahan perilaku. Kekuatan pendorong meningkat, kekuatan penahan menurun. Jadi kekuatan pendorong meningkat dan kekuatan penahan menurun. Nah, ini ada 3 sebab, ya, yang menyebabkan terjadinya perubahan menurut teori driving force ini, menurut Kurt Lewin. Nah, ini sebagai contoh, ya. Jadi menurut Kurt Lewin tadi bahwa perilaku semula, yaitu kekuatan pendorong itu meningkat, kekuatan penahan itu menurun, maka terjadi perilaku baru. Atau perilaku semula, kekuatan pendorong itu tetap, kemudian kekuatan itu menurun, ya, maka terjadi perilaku baru. Perilaku semula adalah kekuatan pendorong naik, kekuatan penahan menurun, maka akan terjadi perilaku baru. Ya. Perubahan perilaku. Ya. Dalam perubahan perilaku ini ada beberapa bentuk, ya, perubahan perilaku yang bisa kita bicarakan kali ini. Ada perilaku yang bersifat alamiah, kemudian perubahan perilaku terencana, dan kesiapan untuk berubah. Ya. Baik, kita awali dengan bentuk perubahan alamiah atau dikenal dengan istilah natural change. Perubahan perilaku karena terjadi memang secara alamiah, ya. Jadi orang itu berubah karena memang, ya, mungkin karena faktor lingkungan bisa saja faktor usia. Ya, orang itu berubah mungkin karena faktor pengalaman yang selama ini sudah dirasakan. Tapi prinsipnya adalah memang perubahan itu disebabkan karena orang itu harus berubah secara alamiah. Ya. Nah, jadi mau tidak mau orang itu harus berubah karena memang kondisi lingkungan yang menuntut seseorang untuk harus berubah lebih baik. Jadi kalau dia tidak berubah, maka kemungkinan besar persoalannya dia tidak mampu menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan. Nah, lingkungan itulah yang menuntut seseorang untuk berubah. Ya. Artinya berubah dalam hal ini adalah menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada pada lingkungan itu sendiri. Jadi lingkungan yang ada memberikan tuntutan atau kesempatan bagi seseorang agar dia dapat berubah atau bisa berubah dengan kondisi yang ada. Jadi kalau dia tidak berubah, maka dia akan tergilas oleh lingkungan, ya, katakanlah seperti itu, atau dia akan menjadi susah, ya, karena kondisi lingkungan yang tidak memberikan dukungan bagi perilakunya yang ada saat ini, kemudian dia harus menyesuaikan diri, maka itulah yang disebut dengan perubahan secara alamiah. Perubahan secara alamiah ini tentu karena adanya kesesuaian, ya, antara dirinya dengan lingkungan, antara dirinya dengan yang berada di sekitar dirinya. Ya, dia akan eksis, ya, kalau dia mampu merubah dirinya. Ya. Dia akan mampu bertahan, dia akan lebih baik, dia akan bisa menjawab tantangan itu kalau dia harus berubah. Kalau dia tidak berubah, maka dia akan mengalami persoalan, ya, dalam hidupnya. Kemudian
bentuk perubahan yang lain adalah perubahan yang terencana, ya, atau disebut dengan plan change. Perubahan perilaku karena memang ya sudah direncanakan dari awal oleh masyarakat, oleh individu, ya, kelompok, sehingga mereka harus berubah. Memang sudah dari awal mereka sudah merencanakan untuk berubah. Nah, tentu ini harapannya ya agar lebih baik, ya, agar lebih membawa manfaat bagi mereka, sehingga mereka harus merencanakan dari mana dulu perubahan itu dimulai. Apakah di tingkat skala individu, di tingkat keluarga. Jadi perubahan itu yang akan memberikan keuntungan atau benefit bagi mereka. Nah, jika mereka tidak berubah, maka ya tentu saja ini persoalannya adalah kesiapan mereka dalam menghadapi perubahan yang ada. Ya. Karena kemudian mereka membuat tahapan atau perencanaan dari mana dulu perubahan itu harus dilakukan. Apakah memang perubahan itu memang sudah dari awal mereka setting agar perubahan itu dapat dilakukan karena perubahan yang saat ini, ya, tidak memberikan keuntungan, ya, pada mereka, sehingga mereka harus merencanakan perubahan. Karena memang ada perubahan yang bisa secara gradual bisa langsung berubah, tetapi perlu ada penyesuaian atau rencana-rencana. Itulah yang menyebabkan mereka harus menyusun planning sebaik mungkin agar mereka bisa berubah secara lebih baik, ya, baik itu melalui cara bertahap maupun menggunakan cara-cara yang lebih soft, ya, lebih lunak untuk berubah lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah kesiapan berubah, ya, atau readiness to change. Jadi orang berubah itu tentu saja dari sesuatu yang tadinya sudah terbiasa, kemudian berubah menjadi sesuatu yang di luar kebiasaan mereka. Nah, perubahan semacam ini adalah perlunya adanya kesiapan diri, ya, secara internal. Ya, tentu proses ini adalah proses internal yang ada dalam diri seseorang, sehingga mereka harus mempersiapkan diri dalam menghadapi kondisi yang ada saat ini. Misalnya saat ini, ya, kondisi pandemik ini, kita harus menggunakan masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak. Ini kan sebelumnya kita tidak menyangka hal ini terjadi, ya, tetapi dengan kondisi lingkungan semacam ini kita harus mencoba agar diri kita bisa berubah. Ya, bisa saja perubahan ini ya memang secara alamiah karena kondisi tuntutan tadi. Ya. Nah, tentu yang paling penting adalah bagaimana kita harus bisa dalam hal ini menyesuaikan diri terhadap lingkungan di mana kita berada, ya. Nah, jadi kita harus dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada, sehingga kita harus siap dalam menghadapi perubahan, ya. Nah, terutama pada diri pribadi masing-masing. Misalnya pada saat ini acara pernikahan, ya, pernikahan juga ya harusnya dihadiri oleh banyak orang, kemudian sekarang saat ini harus dibatasi, ya, jumlah orang yang harus diundang. Biasanya kan kita selalu pesta besar, tetapi dengan kondisi semacam ini tentu kita tidak bisa menyelenggarakan pesta pernikahan sebagaimana mestinya. Memang kondisi yang tidak memungkinkan. Kemudian bersalaman, budaya bersalaman dalam menyambut hari besar keagamaan, misalnya pada Idul Fitri yang lalu, kita tidak bersalaman, tidak berkunjungan, yang biasanya kita lakukan berkunjungan, ya sekarang kita harus mengubah diri kita, ya, dengan harus mengirim WhatsApp atau video ucapan mohon maaf lahir batin, kan begitu. Ini perlu adanya kesiapan untuk berubah, ya. Jadi kita mulai dari diri kita, kemudian ya orang pun harus maklum dengan kondisi semacam ini, kemudian mereka menyesuaikan untuk berubah, ya. Hal ini disebabkan karena memang kesiapan itu memang berasal dari kondisi internal itu sendiri, mau atau tidak dia untuk berubah, ya. Tentu perubahan ini untuk setiap individu berbeda, ya. Sangat tergantung kepada kesiapan. Jadi orang yang siap untuk berubah, ya, lebih baik mereka akan
merencanakan diri mereka agar mereka bisa berubah. Ya. Tentu perubahan itu ya harus dimulai dari awal, ya. Dari awal, dari keinginan baik bahwa kalau dia tidak berubah, maka ya, persoalan yang dia hadapi adalah bahwa dia akan terpapar atau terinfeksi dari COVID-19. Nah, inilah perlunya kita menjaga kesiapan diri kita, ya, agar kita selalu siap untuk berubah. Kemudian perubahan itu ya memang harus kita rencanakan dari mana dulu, ya, dari menggunakan masker, misalnya cuci tangan, menggunakan APD gitu ya. Kemudian social distancing atau physical distancing ini kita lakukan dalam rangka untuk menjawab kesiapan kita untuk merubah dalam menghadapi lingkungan yang sebenarnya tuntutannya adalah kita harus mampu menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya. Adapun strategi promosi kesehatan ya dalam rangka untuk perubahan perilaku ini ya harus kita gunakan. Ya. Ada dua pendekatan yang bisa digunakan dalam promosi kesehatan untuk perubahan perilaku ini. Ya. Pendekatan yang pertama dikenal dengan directive. Ya. Pendekatan directive atau istilah lain directive approach. Ya. Kemudian yang kedua dikenal dengan non-directive approach. Ya. Pendekatan directive ini adalah pendekatan dari atas atau diarahkan dari atas, dari pihak provider. Jadi provider ini misalnya dalam hal ini adalah bisa saja dari Kementerian Kesehatan, dari pemerintah, ya, memberikan arahan dalam bentuk protokol kesehatan. Nah, ini misalnya ketika bertemu, ya, jaga jarak, keluar rumah, kemudian kuliah, gitu ya, kemudian di rumah ibadah, ini harus memiliki protokol-protokol yang sebenarnya sifatnya diarahkan, ya. Bagaimana kita berperilaku mengendarai kendaraan, kemudian menjemur pakaian, gitu ya. Jadi ini dilakukan dalam rangka kita mengikuti petunjuk atau protokol kesehatan itu sendiri. Maka ini disebut dengan pendekatan directive, sehingga orang itu akan mudah mengikuti arah yang seharusnya dilakukan, ya, dan seharusnya yang tidak dilakukan. Nah, ini sebenarnya mempermudah orang untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan dan apa yang tidak harus mereka lakukan. Jadi orang tidak perlu lagi berkreasi tentang bagaimana cara untuk mencegah penularan, tetapi hanya mengikuti prosedur atau protokol kesehatan yang sudah ada. Nah, sehingga dengan demikian, ini akan memudahkan orang untuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada. Kemudian program perubahan perilaku dirancang dan dilaksanakan oleh petugas. Ya. Jadi di samping pemerintah tadi membuat aturan yang sifatnya mengarahkan, membuat protokol kesehatan, perlu juga dilakukan perubahan perilaku yang juga dirancang dilaksanakan oleh petugas kesehatan dalam hal ini, ya, dalam bentuk contoh, gitu ya. Jadi setiap orang petugas kesehatan ini bisa menjadi panutan, ya, bisa menjadi model, ya, bagi upaya pencegahan, karena nanti apa yang mereka lakukan, ya, mereka akan bisa menjadi model atau contoh itu sendiri. Nah, karena mereka sudah menerapkan apa yang disebut sebagai diarahkan tadi dalam bentuk protokol kesehatan, kemudian perilaku yang harus dikembangkan agar masyarakat bisa mengikutinya mesti ada model, yaitu dari petugas kesehatan itu sendiri, mulai dari merancang dan mereka melaksanakan, kemudian nanti orang banyak atau masyarakat awam akan mengikuti sebagaimana yang sudah dilakukan oleh tenaga kesehatan itu. Kemudian tentu dalam hal ini kondisi masyarakat adalah sebagai objek, ya, objek sasaran, ya, dari pendekatan direktif ini. Jadi ya masyarakat bersifat pasif mengikuti saja. Ya karena memang ada sebagian masyarakat yang paham dan ada sebagian yang tidak paham. Nah, tujuannya adalah supaya masyarakat itu mengikuti saja ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam bentuk protokol kesehatan dalam menangani atau mengendalikan penularan COVID-19 ini. Jadi masyarakat tidak perlu berkreasi, tidak perlu lebih aktif, tetapi cukup mengikuti protokol atau ketentuan yang sudah dibuat, sudah diarahkan,
sebagaimana yang ditentukan. Kemudian yang kedua adalah pendekatan non-direktif. Pendekatan ini ya bersifat dari bawah, ya istilah lain kalau ada yang menyebutnya bottom up, ya. Ya kalau tadi lebih pada top down, ya. Nah ini dari bawah, dari inisiatifnya adalah dari masyarakat bawah. Ya. Mereka yang berkreativitas ya dalam upaya mengembangkan kemampuan mereka agar mereka bisa berubah berdasarkan pada inisiatif masyarakat itu sendiri. Ya. Program-program perubahan perilaku dirancang bersama masyarakat. Tentu masyarakat ini dilibatkan ya dalam program-program perubahan perilaku. Jadi tidak hanya mereka bukan berada pada posisi objek, tetapi mereka berada pada sebagai posisi subjek atau pelaku itu sendiri. Karena mudahnya kalau pendekatan non-direktif, masyarakat itu juga akan bertanggung jawab terhadap program-program yang ada, sehingga mereka tidak hanya menunggu atau wait and see, tetapi juga mereka lebih kreatif, proaktif, kemudian mengajak masyarakat secara bersama-sama, karena ini bukan persoalan pertanggungjawaban pemerintah saja, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Ya. Oleh sebab itu, bagaimana masyarakat itu dilibatkan, terlibat secara langsung dalam program-program kesehatan, sehingga mereka menyadari bahwa risiko dari masalah kesehatan itu akan berdampak bagi diri mereka itu sendiri. Sementara itu, peranan petugas ya, kesehatan dalam hal ini hanya sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi ya, dan memberikan motivasi bagi perubahan-perubahan perilaku pada masyarakat. Jadi tidak sebagai model, tidak sebagai contoh, tetapi mereka sebagai fasilitator ya, agar tujuannya adalah supaya perubahan-perubahan atau bentuk perubahan yang diharapkan dari masyarakat itu kemudian difasilitasi oleh tenaga kesehatan dalam hal ini atau petugas kesehatan, sehingga mereka secara bersama-sama membangun perilaku sehat yang tidak berisiko atau terhindar dari penularan penyakit yang paling berbahaya pada saat ini adalah pandemi COVID-19 ini. Nah, jadi mereka juga berusaha untuk memberikan motivasi kepada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah bagaimana masyarakat itu terlibat aktif ya, dalam program-program kesehatan dan perubahan-perubahan perilaku, agar tanggung jawab ini adalah tanggung jawab bersama sebagai bentuk kemitraan antara petugas kesehatan dengan masyarakat. Jadi keduanya tentu saling membutuhkan ya. Membutuhkan dalam artian bahwa peran dari petugas kesehatan adalah menjembatani antara masyarakat dengan kebutuhan untuk perubahan perilaku bagi masyarakat itu sendiri. Yang kedepannya nanti tentu ya adalah untuk kebaikan masyarakat itu sendiri, agar mereka akan lebih baik dari sebelumnya, terutama ya, terhindar dari masalah yang mereka hadapi. Kemudian yang berikutnya adalah kedudukan masyarakat itu tidak hanya sebagai objek ya, tetapi mereka adalah subjek atau pelaku. Mereka tentu saja sebagai subjek adalah bersifat aktif. Ya, peran mereka memberikan kontribusi perubahan mulai dari mereka atas inisiatif mereka. Semuanya dilakukan atas dasar kesadaran kemauan ya, mereka sendiri untuk berubah agar lebih baik tentunya. Harapannya adalah bagaimana mereka terhindar dari persoalan-persoalan yang dihadapi berkaitan dengan kesehatan. Nah, tentunya ini berbeda kedua hal ini, baik pendekatan direktif maupun pendekatan non-direktif. Umumnya bagi pendekatan non-direktif ini adalah pada masyarakat-masyarakat yang sudah mapan, ya sudah mampu, baik secara intelektual, secara ekonomi, secara sosial, mereka sudah mampu memberdayakan diri mereka sendiri, sehingga mereka ini dapat meningkatkan kualitas dirinya, agar mereka dapat menghindari persoalan-persoalan kesehatan itu sendiri. Dan kalau pada masyarakat tradisional, ya masyarakat pedesaan, ya lebih kita bisa gunakan pendekatan yang bersifat direktif, karena biasanya masyarakat pedesaan itu ya bersifat pasif, dan kalau di perkotaan lebih bersifat inovatif. Mengapa? Karena pada masyarakat
perkotaan hidupnya penuh dengan kompetisi atau kompetitif, sehingga di antara mereka berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka agar mereka agak lebih baik dari sebelumnya. Contoh kasus misalnya, kita ambil contoh desa X terletak diapit oleh 2 sungai yang airnya mengalir sepanjang tahun. Sebagian besar keluarga di desa ini, 80% tidak mempunyai jamban di rumahnya dengan alasan tidak perlu karena BAB dikali lebih praktis. Di samping itu hanya 65% saja penduduk yang menggunakan air bersih, baik dari sumur sendiri maupun dari sumur air lainnya. Selebihnya menggunakan air cuci untuk mandi dan cuci. Pertanyaannya, pendekatan enforcement apa untuk mempercepat perubahan perilaku masyarakat yang tidak sehat? Kemudian yang kedua, apabila dilakukan promosi atau pendidikan kesehatan dengan pendekatan non-direktif, apakah langkah-langkah yang bisa ditempuh dari program tersebut? Nah, nanti dari kedua pertanyaan ini saya minta kepada Anda untuk menjawabnya, nanti dikirim tugasnya melalui email atau WhatsApp ya. Nanti Anda jawab pertanyaan ini. Di sini ada pertanyaan yang masuk, ya, akan saya jawab, yaitu dari Sedianto ya. Ada pertanyaan nampaknya. Silakan yang lain, ada yang mau ditanyakan? Pertanyaan Sedianto, apakah sifat dengan perilaku samakah Pak? Kalau perilaku Pak di dalam teori kan bisa diubah. Bagaimana dengan sifat ya, seseorang Pak? Ya, misalnya sifat seorang yang keras kepala tidak mau disuruh perilaku hidup sehat ya. Ya, terima kasih pertanyaan Sedianto ya. Nah, memang sifat itu sudah menjadi yang disebut dengan karakter ya. Ya, karakter itu biasanya sulit diubah ya. Sifat itu melekat pada diri pribadi seseorang dan merupakan pembawaan yang ada pada diri seseorang ya. Tentu berbeda dengan perilaku. Perilaku itu tindakan yang muncul yang kelihatan sehingga seseorang itu mau berubah ya. Nah, ada sebagian orang memang menyamakan istilah sifat ini, karakter ya, dengan behavior ya. Jadi perbedaan character and behavior. Karakter itu adalah misalnya dia orangnya keras ya. Nah, keras itu bisa saja berubah perilakunya ya. Jadi keras itu adalah merupakan sifat ya. Nah, tetapi sifat orang yang keras itu perilakunya bisa berubah ya. Nah, jadi perilaku sifatnya adalah lembut, perilakunya juga bisa berubah. Sifatnya sopan, perilakunya bisa berubah. Jadi sifat ini adalah karakter yang melekat pada diri seseorang, sehingga sifat ini membedakan orang yang satu dengan orang yang lain. Itu adalah pembawaan ya. Nah, jadi sifat itu adalah pembawaan seseorang yang ya tidak bisa diubah sebenarnya. Sifat itu ya susah diubah karena sudah tertanam pada diri individu. Tetapi perilaku itu ya tentu berbeda dengan sifat. Perilaku itu didasarkan pada pengetahuannya ya. Orang akan berubah ya kalau dia memiliki pengetahuan. Kemudian oleh sebab itu sifat tadi yang tertanam pada diri orang itu bisa dilakukan perubahan perilaku ya, kalau kita memberikan informasi ya, pengetahuan, sehingga tentu sifat ini berbeda dengan sikap ya. Nah, sikap ini pandangan, keinginan yang tertanam dalam diri seseorang. Dia sudah punya keinginan, punya ancang-ancang ya, katakanlah seperti itu. Kemudian baru pada tindakan. Sebenarnya perilaku ini mengarah pada 3 domain, yaitu domain pengetahuan, domain sikap, dan domain tindakan. Nah, inilah yang disebut dengan perilaku. Sementara sikap, sifat adalah yang tertanam
menjadi karakter bagi seseorang sejak orang itu dilahirkan. Ya. Jadi itu sudah tertanam. Misalnya kalau dia keras, ya, mau berubah jadi lembut ya nggak bisa. Ya karena itu sudah tertanam pada diri seseorang sebagai karakter, ya, karakter yang ada pada diri seseorang. Ya. Tetapi dia bisa berubah dalam perubahan itu hanya pada tingkat perilaku saja. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan orang keras itu bisa baik, ya. Nah, bisa juga jahat, ya. Jadi ini sangat tergantung kepada perubahan perilaku. Tentu perilaku tadi berbeda dengan sikap, ya. Karena sifat, ya. Karena sifat itu ya tertanam sejak lahir, kemudian perilaku ini bisa berubah-ubah sesuai dengan pengetahuannya. Ya misalnya kan tidak langsung orang lahir itu langsung merokok, kan tidak ada, ya. Tetapi orang merokok itu karena dia mendapat informasi kalau tidak merokok itu tidak gentle, kan, tidak ganteng, tidak maco, begitu ya, sehingga dia kemudian dia merokok, kan begitu. Padahal merokok itu berbahaya bagi kesehatan. Ketika dia sudah sakit-sakit, batuk-batuk, ya, kemudian dia berhenti untuk merokok. Nah, itu kan terjadi perubahan perilaku, ya. Jadi perilaku tadi dari perilaku merokok menjadi perilaku tidak merokok. Nah ini yang disebut dengan perubahan perilaku, ya. Itu maksudnya. Silakan, ada yang lain lagi? Bagus sekali pertanyaan Sirianto.